Kalau kita bahagia, dijamin sehat deh. Termasuk bahagia karena keliling kota naik mobil klasik 2 pintu, kecil bulat melengkung kayak gini. Brum, 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 brum. Ditambah lagi ramean bareng teman-teman yang punya hobi sama. Asik. Iya, hampir aja lupa. Kenalin nih, Besti Unyil yang baru dari Volkswagen Beetle Cup. Yeay! Sesuai namanya, komunitas VBC atau Volkswagen Beetle ini lahir karena kesukaan mereka sama mobil keluaran pabrikan Jerman ini, teman. Yang paling senior ada, anak-anak muda juga nggak mau kalah dong. Totalnya ada 300-an anggota. Psst, VBC ini baru banget merayakan hari jadi yang ke-42 loh. Makanya langsung konvoi satu rombongan. Cakep. Oh iya, ada hampir 20 VW Beetle yang ikut iring-iringan. Jalanan jadi auto warna-warni kayak pelangi nih. Yang paling jadul, si biru ragtop tahun 1961 ini, teman. Jadul-jadul begini sudah punya atap terbuka loh. Ciri khas mobil klasik mewah pada masanya. Meskipun mesinnya emang belum secanggih sekarang sih, alias kudu ditarik manual. Oh iya, sebagian mesin dan interiornya masih orisinil loh. Bye-bye. Aduh. Yah, topi Unyil terbang. Aduh, gawat. Aduh, jadi ketahuan deh kalau rambut Unyil jigrak begini. Mobil yang akrab disebut sebagai VW Kodok ini gak cuma terkenal sama desainnya yang unik, teman, tapi juga andal dan mudah dirawat. Namun karena sudah tua dan termasuk mobil klasik, harus pakai hati nih merawatnya. Ekstra diperhatikan, khususnya pada sistem pengapian dan karburator. Kasih paham Kak Juli. Iya, karena biasanya kan tangki VW itu kan udah rada tua kan. Kadang orang suka lupa. Jadi kerak-kerak tangkinya tuh pada keluar, masuk ke dalam karbu, akhirnya nyumbat di karbu. Jadi dia yang menyebabkan jadinya mobil itu mogok. Teman, kalau VW Beetle sudah berhenti diproduksi sejak tahun 2019. Kalau jenis mobil Volkswagen yang ini masih terus diproduksi. Ini dia VW Golf, salah satu mobil terlaris di dunia. Dan sekarang sudah sampai seri ke-8 loh. Teknologi dari mobil ini gak kaleng-kaleng loh, teman. Pertama, ada teknologi lane assist, yaitu teknologi yang dapat membantu pengemudi untuk tetap berada pada jalur berkendara. Jadi resiko kecelakaan bisa berkurang. Sensor terpasang pada kamera yang terletak di spion atas. Ini untuk memonitor marka jalan. Jadi kalau pengemudi menyimpang dari jalur, bisa diarahkan kembali. Sensor juga bisa kita matiin kalau ingin menyalip kendaraan lain. Jadi berkendara tetap aman dan berada pada jalur yang benar. Lalu ada teknologi parkir otomatis. Mobil pun bisa parkir dalam kondisi apapun. Misal bergerak mundur seperti ini. Semuanya autopilot loh, alias otomatis. Wah, keren. Ada juga teknologi pengontrol jarak aman berkendara. Sistem sensornya ada di bagian depan mobil. Sensor ini akan mengukur jarak mobil di depannya. Saat nggak ada mobil di depan, mobil secara otomatis akan menyesuaikan kecepatan. Dengan teknologi seperti ini, pengemudi juga lebih bebas berkendara pada kecepatan yang stabil, tanpa harus terus-menerus menekan pedal gas. Terakhir, ada teknologi fatigue detection function. Sistem akan mendeteksi pengemudi saat kelelahan berkendara. Kalau kita lalai, ada peringatan gambar di panel instrumennya. Sistem juga akan memberikan peringatan kepada pengemudi yang mulai kehilangan konsentrasi. Biasanya karena terlalu lama berkendara atau kelelahan. Wih, gak heran ya kalau mobilnya canggih gitu. Bikinnya aja kayak gini nih. Hampir 98% menggunakan robot-robot canggih. Wow.
Semua robot di sini sudah dilengkapi sensor loh. Jadi setiap panel-panel bagian mobil bisa menyatu menjadi badan mobil. Wah, setiap robot di sini punya keahlian masing-masing nih. Ada yang jago mengelem, mengelas, dan lain-lain. Untuk memenuhi permintaan dunia, pabrik ini bisa membuat sekitar 26.000 unit mobil per harinya. Biar mobilnya makin keren, tahap ngecatan gak boleh skip nih. Yang ngerjain robot juga loh. Sebelum mobil-mobil dipasarkan, cek dulu kualitas mobilnya. Mulai dari cek tegangan voltase sampai cek ketahanan mobil seperti ini. Uji ketahanan mobil dalam cuaca ekstrim juga ya. Dari suhu super dingin minus 10 derajat Celcius sampai dengan cuaca panas 40 derajat Celcius. Beuh, road trip keliling Jerman naik mobil rakyat ini dijamin nyaman dan aman deh pasti. Siapa suka makan keju? Keju memang termasuk makanan sehat, teman. Nah, kalau keju yang ini, kalian sudah pernah coba belum? Warnanya unik ya, bercorak hijau putih. Beda dari keju umumnya. Ini yang namanya keju spirulina. Kejunya aja udah sehat, ditambah lagi ada spirulina yang disebut sebagai superfood karena kaya nutrisi. Keju spirulinanya buatan rumahan produksi di daerah Sleman, Yogyakarta, teman. Syur, susu sapinya sudah mulai dituang ke tangki pencampuran tuh. Nah, kalau yang lagi ditimbang ini adalah spirulinanya, teman. Iya, bentuknya memang bubuk begini dengan warna hijau yang pekat. Larutkan bubuk spirulina dengan susu cair. Aduk sampai tercampur rata. Sekarang masukkan ke dalam tangki pencampuran. Jangan lupa sekalian disaring ya. Nyalakan mesinnya. Aduk-aduk sampai kedua bahan tercampur rata. Oh iya, bukan cuma diaduk, tapi juga dipanaskan atau istilah kerennya pasteurisasi. Nah, kalau suhunya sudah turun, matikan mesinnya ya. Lanjut, tambahkan bakteri untuk proses fermentasi. 32-40 derajat Celcius adalah suhu yang ideal untuk fermentasi. Setelah didiamkan 5 menit, masukkan kalsium klorida dan enzim rennet yang dilarutkan dalam air. Rennetlah yang bisa membuat susunya menggumpal, teman. Nah, ini uniknya membuat keju cheddar spirulina. Ada pencampuran 2 jenis kerd, teman. Yang putih ini dari 100% susu sapi. Nah, yang hijau ini ya jelas ada tambahan spirulinanya. Lanjut masukkan ke dalam tabung silinder yang sudah dilapisi kain. Keju bakal dipres sampai 12 jam loh. Terakhir, tinggal diperam di ruang aging bersuhu 15 derajat Celcius. Lamanya sekitar 4 bulan, teman. Iya, semakin lama diperam, tekstur keju cheddar spirulina akan semakin keras. Rasanya pun semakin tajam. Mantap! Selamat tidur keju. Baik-baik ya kalian. Sampai ketemu 4 bulan nanti. Teman, ini kolam bukan sembarang kolam loh. Ini kolam budidaya spirulina. Iya, bahan untuk membuat keju tadi. Spirulina memang hidupnya di air, teman. Ada yang menyebut spirulina ini mikroorganisme, tapi banyak juga yang menganggapnya tanaman. Gak salah kok, karena makhluk hidup super kecil ini memiliki klorofil untuk berfotosintesis. Putaran kincir ini akan membantu menyebar pakan ke sekeliling kolam. Jadi kebagian semuanya deh. Kalau cuaca baik, spirulina bisa dipanen 4 hari sekali. Siklus hidup spirulina biasanya 4 bulan. Selama itu masa panennya bisa sampai 30 kali. Oh iya,
Unyil nyaris kelupaan nih. Dari tadi ngomongin si mikroorganisme sel 1 ini. Pasti teman-teman di rumah penasaran kan sama bentuknya. Saking kecilnya, bentuk spirulina asli gak bisa dilihat dengan mata telanjang teman. Harus pakai bantuan mikroskop nih. Sini. Tuh, bentuknya kayak kumparan spiral kan? Pantes aja namanya spirulina. Lanjut, spirulina yang sudah dipanen harus dikeringkan terlebih dahulu. Putar menggunakan mesin cuci yang sudah dimodifikasi ini. Cuma 10 menit aja kok. Habis itu pindahkan ke mesin extruder deh, mirip kayak pencetak kue. Di sini spirulina akan dibuat pipih menjadi lembaran agar lebih cepat kering. Terakhir, panaskan di oven selama 6 jam. Di suhu 60 derajat Celcius ya, agar kandungan gizi pada spirulinanya nggak hilang. Cakep! Spirulina yang sudah berbentuk bubuk seperti ini bisa disulap jadi berbagai macam olahan loh. Mulai dari suplemen, pewarna makanan, dan minuman, bahkan produk skincare. Sayang kan kalau spirulinanya dianggurin. Lebih baik diolah sama Om Chef jadi makanan yang lazis. Ini dia spaghetti dan pizza dengan topping keju cheddar spirulina. Teman-teman di rumah yang pengen bikin sendiri, monggo. Caranya gampang banget kok. Selain spaghetti dan adonan pizza, bahan-bahan lainnya ada bawang putih, bawang bombay, tomat, saus marinara, minyak zaitun, daun basil, oregano, garam, dan lada bubuk. Rebus dulu spagettinya. Lalu bikin sausnya teman. Tumis bawang bombay, pasta tomat, saus marinara, dan tambahan sedikit daun basil. Bumbu-bumbu kayak garam, oregano, dan lada bubuk juga nggak boleh ketinggalan ya. Masukkan spaghetti yang sudah ditiriskan, sajikan dengan celina, cheddar spirulina. Dan voila, jadi deh. Kalau bikin pizzanya emang agak effort teman. Kudu bikin adonannya terlebih dahulu. Ulen nih, pipihkan dan dibuat melebar. Baru deh olesi saus marinara, taburi daun basil, serta potongan atau taburan keju spirulina. Terakhir, oven di suhu 180 derajat Celcius selama setengah jam. Wah, wanginya sampai menuhin satu dapur nih. Benar-benar lezatos numero uno. Gak cuma enak, tapi nutrisinya juga jos. Gak lupa dong sama kandungan komplit yang ada di dalam spirulina. Protein, karbohidrat, omega 3, vitamin, kalsium, zat besi, magnesium, dan lainnya. Bahkan 1 gram spirulina itu nutrisinya sama dengan 1 kilogram sayur. Mantap nggak tuh? Gak heran kalau spirulina jadi makanan masa depan. Khasiat dan manfaatnya pun segudang. Memperkuat sistem kekebalan tubuh, antioksidan yang top tier, mencegah obesitas, menjaga kesehatan kulit, dan masih banyak lagi. Unyil mau stok yang banyak deh kalau gitu. Dudududu. Wah, ada karakter favorit kalian gak di sini? Lucu-lucu ya. Ini semua adalah roti burger atau roti bun. Hamburger dikategorikan sebagai junk food atau makanan cepat saji. Walaupun dibilang junk food, burger ini lebih sehat karena buatan sendiri, ditambah lagi menggemaskan kayak gini. Mulai dari roti, isian daging, dan sausnya dibuat sendiri loh. Jadi bahan-bahannya bisa diatur sesuai takaran. Pembuatan roti burger, bahan-bahannya sama seperti pembuatan roti pada umumnya. Takaran bahan dan proses pembuatan mempengaruhi kelembutan roti. Proses paling lama, adonan harus didiamkan sampai mengembang sempurna. Baru deh bisa diwarnai dan dibentuk karakter.
Burger sangat terkenal di Amerika. Tapi tahu nggak, sebenarnya burger itu berasal dari Hamburg, Jerman loh. Menurut laporan Burger Bisnis, konsumsi burger Amerika pada tahun 2020 sebanyak 6,4 miliar per tahun. Wah, kalau roti burgernya lucu kayak gini, lebih bikin penasaran gak ya? Atau nggak tega kalau dimakan karena terlalu gemes? Nah, ini Unyil lagi belajar bikin beruang nih. Katanya sih paling gampang bentuk ini. Yes, udah jadi. Ah, nggak ada yang lebih susah nih. Nah, roti ban karakter ini harus dipantau saat dipanggang supaya warnanya tetap menyala dan gak terlalu coklat. Kalau takarannya tepat, pasti gak akan keras dan mengembang dengan baik deh. Terus, ciri-ciri roti burger yang bagus, coba tekan aja. Pasti rotinya mengembang lagi dan gak gepeng. Sampai sekarang, burger jadi makanan favorit di seluruh dunia. Sampai-sampai ada peringatan Hari Burger Sedunia setiap tanggal 28 Mei. Wow, burger aja ada hari ulang tahunnya. Sayurannya mungil-mungil ya. Walaupun begitu sudah bisa kita panen loh. Yap, ini dia yang namanya microgreens. Sayuran mini yang dipanen saat usia muda. Beda dengan sayuran pada umumnya kan, unik. Kemudahan cara tanam microgreens ini membuka peluang besar untuk berbisnis sayuran di lahan sempit dan waktu yang singkat. Microgreens ini bisa menjadi menu sehat untuk keluarga loh. Mau diolah jadi makanan atau minuman? Bisa banget. Microgreens populer di luar negeri dari tahun 1997 atau 20 tahun lalu. Saat itu beberapa restoran terkenal di Eropa dan Amerika menyajikan makanan berbahan microgreens. Nah, kalau di Indonesia belum terlalu populer. Biasanya microgreens ditanam di lingkungan perkotaan yang minim lahan atau biasa disebut urban farming. Seperti yang dilakukan Mbak Ade ini nih, berlokasi di Kota Bekasi, Jawa Barat. Faris dan Tara sudah siap bantu Mbak Ade nih. Nah, pertama siapkan media tanamnya ya. Campuran dari kompos cair, kokopit, batu bata merah, dan pasir laut. Media tanamnya jangan terlalu rapat ya. Yuk, ratakan seperti ini. Lalu belah agar ada ruang gerak untuk benih tanaman. Sip, langsung bisa kita tanam deh benih microgreens-nya. Ada 20 jenis tanaman yang tergolong microgreens. Di antaranya gandum, sawi, bayam, brokoli, dan lain-lain. Jangan lupa untuk merawat sayuran microgreens ya. Salah satunya dengan menyiram secara rutin. Gunakan spray untuk mencegah pembusukan akibat kelebihan air. Sip lah. Lanjut pindahkan ke greenhouse. Kemudian tutup dengan media kertas seperti ini. Nah, kalau sayuran biasa kita butuh waktu berbulan-bulan, kalau microgreens bisa kita panen lebih cepat. Jangan salah sangka ya. Walaupun panennya saat usia muda, ukurannya juga kecil, tapi nutrisinya besar banget loh. Kandungan nutrisinya 4 kali lipat dari sayuran yang dipanen pada usia normal. Saat dipanen di usia muda, sayuran mengandung banyak nabati dan protein. Namun ketika dewasa, kedua gizi tersebut sudah habis terserap untuk pertumbuhan sayuran. Alasan inilah yang membuat makin banyak orang mengkonsumsi microgreens. Untuk para pecinta microgreens biasa mengolahnya menjadi salad. Tapi untuk hari ini spesial kita masak footlong sandwich hasil karya Chef Sandi. Siapkan roti dengan panjang 50 cm.
Wah, pantas saja disebut long sandwich. Lalu olesi dengan saus tartar yang terbuat dari campuran mayones dan asinan. Tambahkan file ayam dan file ikan. Untuk memperkaya rasa, kita juga bisa tambahkan daging dan jamur. Jangan lupa kejunya ya. Sip, lalu bakar sampai meleleh. Wah, Unyil jadi lapar nih. Sekarang siapkan microgreens bayam merah, lobak dan bunga matahari. Tambahkan salad dressing biar makin enak. Yuk, taburkan secara merata. Ada potongan bunga yang bisa dimakan juga nih. Wah, hasilnya cantik kan? Selain makanan, kita juga bisa buat minuman berbahan microgreens loh. Seperti minuman yang satu ini. Namanya Romance Instrument. Wah, seger banget. Makanan siap, minuman juga siap. Ayo kita makan. Yang lahap ya. Rasanya enak dan pastinya bergizi tinggi. Sangat bermanfaat. Mantap. Teman, barang elektronik yang satu ini juga bisa menunjang hidup sehat loh. Iya, betul. Kulkas. Makanan yang kita simpan bisa terus segar dan aman buat dikonsumsi. Nah, kalau kulkas yang satu ini punya teknologi yang canggih loh. Bukan cuma bikin makanan dan minuman dinginnya maksimal, tapi bisa juga menyerap aroma nggak sedap di dalam kulkas. Oh iya, sekalian Unyil bakal kasih tips menyimpan bahan makanan di kulkas supaya makin tahan lama. Penasaran kan? Yuk ikut Unyil dulu ke pabriknya. Come on teman. Prosesnya dimulai dari sini nih teman. Siapa sangka ya, lemari pendingin yang kokoh, material awalnya cuma lembaran metal alias logam. Cetak lembaran logam ini menggunakan mesin punch. Tinggal tekan, lembaran logam pun terpotong sesuai bentuk yang diinginkan. Lanjut ke tahapan door bending alias pembuatan pintu kulkas. Di sini lembaran logam lainnya dibengkokkan di kedua sisinya. Lanjut ke tahapan kabinet bending yuk. Kali ini bengkokkan lembaran logam yang sudah dipasang pipa sampai terbentuk seperti ini. Gimana? Udah mulai kelihatan bentuk kulkasnya kan? Kalau bagian luar udah selesai dibuat, sekarang giliran kulkas bagian dalamnya teman. Iya, yang warnanya putih itu. Nama prosesnya liner forming. Badan kulkas yang bahannya terbuat dari plastik akan dibentuk menggunakan mesin ini. Panaskan plastik sampai mengembang seperti balon. Lalu, dar! Keluar bentuknya langsung seperti ini deh. Kotak panjang dengan wadah yang biasa disebut sebagai selongsong. Lanjut satukan selongsong atau bagian dalam kulkas dengan potongan bagian luar yang sebelumnya sudah diproses. Di sini nih bentuk kulkas sudah benar-benar jelas. Tapi pengerjaannya belum selesai teman. Masih harus diisi foam atau busa. Masukkan rangka kulkas ke dalam kotak besar, lalu suntikkan busa dan panaskan di suhu 90 derajat Celcius. Oh iya teman, busa inilah yang nantinya akan menahan panas untuk menjaga suhu kulkas supaya tetap dingin. Cakep. Giliran pemasangan mesin-mesinnya nih. Salah satunya kompresor yang jadi jantungnya kulkas. Sambungkan dengan pipa seperti ini. Sekalian diuji juga. Jangan sampai ada yang konslet listriknya dan gas pendinginnya bocor. Sekarang siap diisi gas pendingin deh.
Oh iya, sebelum diisi gas pendingin, kulkas harus divakum terlebih dahulu ya teman. Tujuannya untuk mengosongkan udara di dalamnya. Kakak-kakak, isi yang banyak sampai penuh biar awet sampai lama. Wah, Unyil mau jajal dulu ah. Sukses teman, beneran dingin. Unyil jadi PW nih. Dan numpang merem sebentar deh. Ups, ketahuan deh. Maafin Unyil ya, tapi malah kebablasan tidur. Dan ini dia hasilnya. Kulkas 2 pintu dengan teknologi terbaru dan mumpuni. Ada fitur Diofresh yang mampu menyerap aroma nggak sedap dan menghambat pertumbuhan bakteri loh. Jadi kesegaran makanan tetap aman jaya deh. Nah, ada satu fitur terbaru lagi. Kulkas ini punya digital temperatur kontrol di pintu luarnya teman. Jadi kita bisa atur suhu yang diinginkan menggunakan teknologi layar sentuh seperti ini. Cakep! Kulkas ini juga punya kapasitas sampai 480 liter. Bisa muat taruh pasokan makanan buat satu keluarga besar deh nih. Dijamin anti mubazir dan buang-buang makanan karena dinginnya maksimal. Jadi bikin makanan tetap fresh. Apalagi kalau teknik penyimpanannya bener. Unyil kasih bonus deh cara menyimpan bahan makanan di kulkas biar tahan lama. Yang pertama, bahan makanan yang pasti diolah setiap harinya. Ya, cabai. Bersihkan ujung buah cabai tapi nggak usah dicuci teman. Siapkan tisu dapur, lalu tempatkan sebagai alas di wadah kedap udara. Terakhir masukkan cabai dan tambahkan sedikit beberapa siung bawang putih. Tisu berfungsi untuk menyerap air dan memastikan cabai selalu kering. Sedangkan bawang putih bersifat antibakteri sehingga mencegah cabai cepat busuk. Lanjut, tomat. Gampang banget nih, cuma beri selotip pada ujung pangkal tomat. Lalu taruh di wadah yang bagian bawahnya sudah dilapisi tisu. Nah, kalau untuk sayuran kayak wortel, cukup disimpan dalam wadah berisi air tanpa harus dibersihkan terlebih dahulu. Yes, sesimpel dan semudah itu teman. Beberapa tips ini dijamin bikin buah atau sayuran bisa awet 2 minggu bahkan sampai 1 bulan di dalam kulkas. Mantap! Kalau mau jadi generasi yang sehat, ya harus suka makan buah dan sayur dong teman. Kalau buah dan sayurnya dalam bentuk cookies crispy begini sih, dijamin gak akan nolak deh. Yuk, lihat cara bikinnya. Pertama, siapkan dulu buah naga merahnya. Selain memperkaya nutrisi, buah naga merah juga bisa menjadi pewarna alami untuk crispy cookies. Buah naga kaya akan protein, vitamin, dan juga serat. Karenanya cocok untuk menjaga kekebalan tubuh dan melancarkan pencernaan. Untuk adonannya, kocok putih telur sampai mengembang. Ini dia rahasianya. Fungsi putih telur ini untuk merekatkan bahan-bahan, sekaligus membentuk teksturnya pada cookies. Tambahkan bahan-bahan lain seperti mentega, butter, garam, gula halus, dan keju parmesan. Aduk lagi sampai tercampur rata. Nah, sekarang masukkan potongan buah naga merahnya. Tambahkan tepung dan telur, lalu aduk lagi. Selain buah naga, ada juga nih yang lagi buat adonan crispy cookies dari sayur bayam. Wah, seperti apa ya rasanya? Oke deh, adonan cookies dari buah dan sayur siap dicetak. Tuang ke wadah secara perlahan, jangan sampai tumpah ya.
Cetak bulat-bulat dengan ketebalan 2 mili saja. Semakin tipis, semakin crunchy pastinya. Masing-masing wadah berisi 24. Bagian alasnya diberi lapisan karpet silvat yang aman bagi makanan. Fungsinya untuk menjaga adonan agar tidak lengket saat diangkat nanti. Biar makin ajib, beri topping kacang mede dan keju. Beuh, kesukaan Unyil banget nih. Lanjut, panggang dalam oven bersuhu 150 derajat Celcius selama 15 hingga 20 menit. Nah, ini dia hasilnya. Karena ukurannya tipis, mindahinnya harus hati-hati ya, jangan sampai hancur. Dengan olahan seperti ini, sudah nggak ada alasan kan untuk menolak makan sayur. Yang ada jadi lebih semangat. Apalagi tekstur crispy cookiesnya, dijamin bakal bikin ketagihan. Beneran tasty veggie di pokoknya.